Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Perkenalkan, nama saya Rosmania SPD, UPT SPF SDN 187 Bontomanai. Perkenalkan, nama saya Ernawati, SPDI dari TK Babustapa Tacorong. Perkenalkan, nama saya Kamsina dari TK Kucuk Mekar Permai, Kabupaten Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu. Silakan Terima duduk, Bu. kasih. Ibu, Siang, Bu. sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang hari ini ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Jadi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Ibu Sina akan berbicara atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi, Ibu Sina ini akan bertindak sebagai coach, akan berdiskusi dengan coaching, dan saya ini akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu, Bu? Betul, Bu. Baik. Kalau begitu, kita akan memakai rubrik penilaian coaching. Iya, Bu, supaya saya bisa tahu apa yang bisa saya perbaiki dalam proses coaching saya, Bu. Baik, kita akan memakai 4 kriteria penilaian. Yang pertama sangat baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang Ibu Sina akan kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, Bu, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu, agar saya bisa mendorong untuk menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang Ibu akan kembangkan? Dari ketiga komponen coaching yang saya akan kembangkan kali itu, Bu, saya ingin lebih spesifik untuk kehadiran penuh, Bu. Nah, indikator kehadiran penuh ini adalah fokus untuk memecahkan masalah yang saya hadapi, Bu. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Dan yang ketiga, saya ingin tidak melakukan aktivitas lain selain coaching, Bu. Dan saya juga akan menyimak, akan menyampaikan apa yang disampaikan coach saya. Baik, Bu, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu Sina mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Jadi saya hari kebetulan janji dengan coach saya, Bu. Jadi hari ini akan ada diadakan coaching yang akan disaksikan untuk observasi kemampuan yang akan saya kembangkan, Bu. Siap, Bu. Saya akan mengamati percakapan Ibu. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi yang akan Ibu lakukan. Jadi pelaksanaannya kita akan lakukan di dalam saja. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sina. Apa kabarnya hari ini, Bu Erna? Alhamdulillah sehat, Bu Sina. Kalau Ibu Sina sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, Bu. Apa tujuan kita pertemuan kita kali ini ya, Bu Erna? Begini, Bu Sina, saya mau curhat. Saya punya masalah di sekolah. Masalah peserta didik saya yang namanya Afif. Anak ini sebenarnya duduk di kelas A,
tetapi setiap jam pembelajaran anak ini pindah ke kelas B. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Dari pemaparan yang Ibu paparkan tadi, Ibu Erna menginginkan tujuan akhirnya seperti apa ya Bu ya? Saya menginginkan ada solusi atau ide agar murid saya ini bisa pindah belajar di kelasnya. Oh, seperti itu ya Bu Erna. Ya, Bu. Bu Erna menginginkan ide dari permasalahan ini. Bisakah Ibu Erna mendeskripsikan ide-ide seperti apa yang Ibu Erna melakukan? Ide-ide yang saya inginkan yaitu agar murid saya ini bisa betah lagi belajar di kelasnya dengan semangat dan bahagia. Kemudian saya juga menginginkan bagaimana agar saya bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid saya agar murid saya ini betah belajar di kelas bersama saya. Suasana kelas seperti apa yang Ibu Erna inginkan? Suasana yang saya inginkan yaitu di mana peserta didik saya ini bisa belajar dengan nyaman bersama saya, bisa merasa bahagia belajar bersama saya, bisa fokus, merasa tenang belajar bersama saya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Erna. Nah, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Ibu Erna sekarang ini? Oh, kekuatan yang saya miliki, Bu, karena saya guru TK, tentu saya kreatif, lebih kreatif, terutama dalam menentukan metode-metode pembelajaran. Kemudian apalagi media-media pembelajaran, saya memberikan media pembelajaran yang bervariasi, tidak monoton. Kemudian saya juga sering tidak melakukan metode ceramah sehingga murid saya ini merasa bosan. Jadi saya lebih berkreatif di dalam kelas. Kemudian saya juga selalu memberikan pembelajaran di luar kelas, seperti misalnya tema apalagi pekerjaan. Kebetulan di tempat saya mengajar apalagi mata pencahariannya tukang batu. Jadi misalnya tema pekerjaan, saya mengajak murid saya langsung terjun langsung ke tempat pembuatan batu bata ini. Saya memperlihatkan bagaimana cara pembuatan batu bata ini. Seperti itu, Bu, cara saya di kelas, di sekolah. Oh iya, seperti itu ya. Luar biasa ini ya Bu Erna, kekuatan yang Ibu Erna miliki. Terus kira-kira dari skala ideal yang Ibu Erna miliki ini, Ibu Erna berada di skala berapa ya Bu? Oh, kalau skala ideal, Bu, kalau yang saya perhatikan, skala ideal mungkin sudah berada di skala ideal 5. Karena di sini murid saya rajin datang ke sekolah. Namun dia sering berpindah, mungkin karena kesalahan saya atau kelemahan saya sebagai guru yang tidak mampu membuat murid ini merasa betah belajar di kelas bersama saya. Mungkin di sini kekurangan saya itu saya memang sering melakukan metode-metode yang kreatif, tetapi saya tidak menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti misalnya menanyakan bakatnya, menanyakan minatnya, sehingga mungkin murid ini memiliki kemauan atau minat, tetapi saya tidak tidak menyalurkannya kepada peserta didik saya sehingga dia merasa bosan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Dari kekurangan Ibu ini apa sih yang akan Ibu Erna lakukan? Dari kelemahan saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan yang lebih terbaik lagi dalam pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan proses pembelajaran yang lebih membuat anak ini lebih senang untuk belajar bersama saya. Oh iya Bu Erna, seperti itu ya. Terus strategi apa yang akan Ibu Erna lakukan agar anak ini bisa belajar di kelas Ibu Erna? Strategi saya yang pertama itu mungkin saya akan membujuk Afif
saya akan mencari tahu apa kesukaan atau kegemaran Afif agar saya bisa mengajaknya lagi untuk kembali belajar di kelas saya. Kemudian strategi saya itu saya akan saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariasi. Kemudian saya akan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk mengungkapkan apa yang menjadi gagasannya atau pendapatnya. Kemudian strategi saya lagi ini, saya akan berbincang-bincang kepada teman sejawat saya atau rekan di sekolah agar sebelum melakukan pembelajaran itu kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar, seperti memperhatikan kesiapan belajar murid, apalagi bakat dan minat murid, kemudian profil murid. Mungkin itu yang harus saya diskusikan dulu juga dengan rekan sejawat saya. Oh, seperti itu. Terus apa komitmen Ibu Erna? Terus kapan Ibu Erna akan melaksanakannya? Insya Allah kalau menjalankan aksi ini Bu, lebih cepat mungkin lebih bagus. Kalau bukan besok atau lusa, insya Allah saya akan pertama itu mengetahui kegemaran Afif dulu, kemudian mengajaknya untuk kembali ke kelas dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan yang akan saya berikan kepada Afif. Kemudian masalah suasana belajar di kelas itu insya Allah saya juga akan terapkan secepatnya Bu. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat salut dengan semangat Ibu Erna dalam melaksanakan aksi ini. Terus saya doakan semoga aksi yang Ibu Erna lakukan ini berjalan dengan baik. Ya, amin Bu. Terus apakah Ibu Erna mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Erna yang hadapi ini? Alhamdulillah Bu, saya sangat mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan terima kasih Bu karena menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang kepada saya, mau mendengar curhatan saya, permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu. Ya Bu, sama-sama. Saya insya Allah selalu meluangkan waktu untuk Ibu kapanpun Ibu membutuhkan. Jadi nanti kita bincang-bincang lagi Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, tadi Bu Sina sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Coach sudah menemukan solusinya tadi Bu. Alhamdulillah Bu. Kalau begitu Bu ya, kita langsung saja membahas apa yang sudah dilakukan tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang disampaikan Ibu tadi. Iya Bu. Baik Bu. Jadi tadi itu kan saya ingin bagaimana cara melakukan coaching dengan baik atau dengan belajar dengan orang lain, kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bu, kita akan mencari referensi dulu ya. Lalu kapan ini akan dilaksanakan untuk mencari referensi ini Bu? Untuk mencari referensi ini Bu, saya segera laksanakan Bu. Jadi Ibu akan secepatnya mencari referensi ya, begitu Bu? Iya Bu, sepertinya begitu Bu. Jadi kapan Ibu ini akan melaksanakan coaching lagi? Insya Allah jika ada teman yang ingin minta coaching, saya akan mempraktekkan lagi Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan coaching lagi. Intinya jika ada teman yang minta coaching lagi. Iya Bu. Jadi kapan ya kita ketemu lagi? 1 atau 2 minggu lagi Bu. Oke, 1 atau 2 minggu lagi. Insya Allah saya siap untuk meluangkan waktu untuk Ibu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan. Sama-sama, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.